Sekarang, mari kita bahas apa hubungan pasar karbon dengan kita sebagai masyarakat adat. Ada banyak jenis proyek dan program yang menghasilkan kredit karbon dengan mengklaim dapat menghindari pelepasan gas rumah kaca atau mengurangi atau menghilangkan gas rumah kaca dari atmosfer. Misalnya, upaya melindungi hutan dari penebangan dan menanam pohon baru. Kegiatan tersebut terkait dengan konsep pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang kita kenal dengan REDD+, yang telah diketahui banyak masyarakat adat dari penerapannya selama belasan tahun di komunitas-komunitas masyarakat adat. Proyek energi terbarukan seperti ladang angin dan yang menggunakan teknologi untuk menangkap karbon dari udara dan menyimpannya di dalam tanah juga dapat menghasilkan kredit karbon. Semua hal ini dengan satu atau lain cara bergantung pada tanah, dan semakin banyak masyarakat adat di dunia melihat peningkatan ancaman terhadap hak-hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya karena perkembangan pasar karbon. Misalnya, banyak masyarakat telah melihat proyek atau program kredit karbon dilaksanakan di tanah adat mereka tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau pediatapa, dan seringkali bahkan di luar sepengetahuan mereka. Sebagian bahkan baru mengetahuinya setelah ada pihak luar datang ke tanah dan wilayah mereka dan melarang masyarakat adat tersebut bercocok tanam, berburu, dan meramu di tanah dan wilayah mereka sendiri. Di beberapa komunitas lain, kesepakatan tentang proyek kredit karbon dibuat antara pihak luar dengan satu warga saja, bukan melalui badan pengambil keputusan kolektif yang sah di masyarakat tersebut. Tapi kita punya hak yang dilindungi secara internasional seperti hak atas tanah, wilayah, sumber daya, menghormati budaya, penentuan nasib sendiri dengan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan padiatapa atau FP. Bagaimana bisa semua hak ini tidak dilindungi dalam pasar karbon? Ya, hak-hak kita harus dilindungi, namun kenyataannya aturan tiap pasar tidak sama, dan aturan-aturan ini tidak selalu sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional. Bahkan, pada saat aturannya kuat dan sejalan dengan hukum internasional pun, penerapannya sulit. Hal ini terutama karena pertama, lembaga yang seharusnya memeriksa dan memverifikasi pemenuhan aturan-aturan ini tidak melakukannya dengan benar dan tidak sepenuhnya independen. Kedua, karena pemerintah mengatakan bahwa aturan-aturan tersebut tidak sejalan dengan hukum nasional mereka, sehingga mereka tidak mau mengikutinya. Ketiga, karena banyak pemerintah tidak mengakui hak masyarakat adat sebagai pemegang hak atas tanah. Keempat, karena belum ada mekanisme pengaduan yang memadai untuk menyelesaikan pelanggaran hak. Terdengar ada banyak masalah dengan pasar karbon ini. Saya ragu untuk menerimanya. Ya, memang sebaiknya kita waspada. Kita harus selalu bertanya. Kini muncul beberapa inisiatif di pasar karbon sukarela yang berupaya mengatasi sebagian permasalahan ini. Mereka mengatakan ingin memastikan adanya integritas yang tinggi di pasar karbon, dan beberapa perwakilan masyarakat adat terlibat di dalam badan penasehat terkait. Namun, pada akhirnya, masyarakat adat dan komunitas-komunitasnya lah yang harus memutuskan berdasarkan kearifan mereka tentang pasar-pasar ini dan apakah mereka mau terlibat atau tidak. Dan agar masyarakat adat seperti kita selalu waspada akan upaya memanipulasi kita untuk menandatangani kontrak yang tidak menguntungkan, atau agar kita dapat membuat keputusan kolektif dan matang untuk terlibat atau tidak terlibat dalam proyek kredit karbon dan pasar karbon, ada sejumlah pertanyaan penting untuk ditanyakan dan dipikirkan bersama. Mari kita bahas di video berikutnya.